pada full semuanya ya. Iya. Our family. Sudah ada, Thomas sudah ada, Bobby sudah ada ya. Insya Allah. Sambil menunggu yang lain masuk, baru 4 orang, kita aja yang belum. Ibu bisa melihat saya? Insya Allah jelas Pak. Terlihat ganteng Bapak di sini. Oke, baik teman-teman sekalian, anggap aja ini banyak ya pesertanya sudah hadir semua gitu. Kita mulai saja. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini perjalanan digital Coordinator Training 6 kelompok 1C, di mana pada siang hari ini kita akan memasuki sesi kedua, yaitu pukul 14 sampai dengan 15.00 dengan host saya sendiri Pak Yudi Fernandar, saya Bapak Bino. Kemudian selaku moderator kita Jenny dari Tanjung Sari, dan presenter kita Pak Bobi Wahyu Saputra Eskom alhamdulillah sudah berada di tempat. Dan tema kita pada siang hari ini adalah mengelola kolaborasi tim sekolah menggunakan Trello. Sekali lagi, tema kita adalah mengelola kolaborasi tim sekolah menggunakan Trello. Dan nanti akan disampaikan oleh Pak Bobi Wahyu Saputra. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sampaikan perkenalan bahwa moderator kita adalah Bu Jenny. Beliau lahir di Bekasi 20 Januari 1988, pendidikan S1 PGSD di kampus Purwakarta, dengan unit kerja SD Negeri Sukarasa 1 Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor. Sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang, Bu Jenny mengajar di kelas 6 dan jabatan sebagai sekretaris kelompok usia 02 Pasir Tanjung, Kecamatan Tanjung Sari. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya Pak Bobi Wahyu Saputra Eskom. Beliau adalah Kepala SMK CGM Jonggol, Talent Development Manager, umur 34 tahun, dengan alamat Jalan Pahlawan, Komplek As-Sunnah, Blok E nomor 24, Blok E nomor 4, Napungkan Sensi, Kabupaten Bogor. Pak Bobi tinggal di Sensi ya Pak Bobi ya. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, itu Benar Pak. singkat pengantar dari kami selaku host. Selanjutnya saya serahkan waktu sepenuhnya kepada Ibu Dina dan Pak Bobi. Kami persilakan. Ya, terima kasih Bapak Dede Munandar sebagai host dalam acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Bapak dan Ibu guru hebat semuanya yang ada di room kami ini. Perkenalkan, saya Bunga Jenny Hendrianti, berperan sebagai moderator pada hari ini. Saya akan memandu jalannya acara, mudah-mudahan sampai selesai, dan saya juga akan merekap pertanyaannya. Bapak dan Ibu semua, alhamdulillah ya, kita masih bisa berkumpul di room ini dalam keadaan insya Allah sehat seterusnya dan dijauhkan dari segala penyakit, tentunya penyakit virus wabah COVID-19 ini ya. Semoga dari kita semua tidak ada yang sampai terkena. Ya, Bapak dan Ibu, pada hari ini akan diadakan webinar dengan presenternya yaitu Bapak Bobi Wahyu Saputra Eskom. Beliau merupakan Kepala SMK IDM, yang singkatannya dari Islamic Development Network, yang berada di Jonggol. Jelas Bapak Ibu suara saya? Ya, jelas Halo. Bu, sangat baik Bu. Silakan. Iya. Ya, saya akan membacakan sedikit CV dari Bapak Bobi. Yang pertama, pengalamannya. Ya, sungguh luar biasa sekali. Yang pertama, sebagai manajer IT Software Research and Development yang selama 7 tahun sampai sekarang ya Pak ya. Yang kedua itu Information Technology PT Century Versisindo Utama selama 3 tahun. Dan yang ketiga, Information Technology SEMTX atau ISP selama 1 tahun. Ya, pengalamannya
sungguh sangat hebat di bidang IT ya. Untuk pendidikan sendiri, Bapak Bobby ini merupakan lulusan STMIK AUB Surakarta. Itu Bachelor Degree in Computer Science atau Informasi Teknologi, bagian Programming dengan IPK 3,4, lulusan terbaik, Masya Allah. Nah, skill dari Bapak Bobi ini yaitu dari advance, Android, PHP, JavaScript, HTML, dan lain-lain. Saya kurang paham itu apa ya, mungkin nanti belajar bareng Pak Bobi. Dan bahasa yang dikuasai, yang utama itu bahasa Indonesia, yang kedua juga sangat menguasai bahasa Inggris. Pak Dede, masih jelas suara saya? Ya, masih, Bu, silakan. Ya, yuk, untuk mempersingkat waktu, mari kita mendengarkan saja pemaparan materi webinar kali ini yang berjudul Mengelola Kolaborasi Tim Sekolah dengan Menggunakan Trello. Ya. Sekilas saya baca, Trello itu merupakan sebuah aplikasi ya Pak, untuk memudahkan bekerja sama dengan orang lain dalam sebuah kelompok tertentu. Ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak dan kita perhatikan pemaparan materi tersebut kepada presenter yaitu Bapak Bobi Wahyu Saputra. Kepada Bapak Bobi, saya persilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bunga atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Kemudian terima kasih kepada partisipan, moderator, host, dan semua yang hadir di room ini. Saya selaku presenter hendak menyampaikan materi yaitu mengelola kolaborasi tim sekolah menggunakan Trello. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini mungkin belum atau baru dengar nama Trello ya, atau mungkin juga beberapa sudah mengetahui, mungkin lebih expert di bidangnya. Jadi insya Allah saya hanya sifatnya berbagi, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat ya dari pelatihan ini. Jadi mungkin nanti saya sedikit praktekkan beberapa hal yang untuk bisa menggunakan fasilitas ini. Oke. Saya sebagai Kepala SMK IDN dan Talent Development Manager seperti yang dijelaskan Ibu Bunga tadi. Sebagai Talent Development Manager, saya meningkatkan sumber daya manusia dari sisi guru-guru. Mereka harus senantiasa mengimprove skill mereka gitu ya. Kemudian yang kedua juga saya melakukan coaching and counseling kepada siswa-siswa yang mengikuti kompetisi-kompetisi. Jadi harapannya siswa-siswa IDN itu memiliki pengalaman dalam kompetensi atau kompetisi baik tingkat lokal maupun tingkat nasional, kurang lebih seperti itu. Nah, di sesi ke depan beberapa subbab yang akan kita pelajari yaitu pertama apa itu Trello, kemudian kita membuat akun di dalam Trello tersebut, selanjutnya kita membentuk tim siapa saja yang terlibat. Selanjutnya kita mulai mengenal board dan list. Nah, kemudian menggunakan card beserta fasilitasnya dan penggunaan di SMK IDN itu seperti apa. Oke. Yang pertama, apa sih itu Trello gitu. Nah, Trello itu adalah aplikasi kolaborasi untuk mengatur berbagai pekerjaan tim work gitu. Jadi mungkin nanti ada beberapa contoh supaya bisa lebih menggambarkan gitu ya. Jadi dengan visual yang ada nanti lebih tergambar. Sebenarnya kolaborasi itu di bidang apa saja. Kalau misalnya di sekolah, jadi kaitannya karena banyak peserta di sini adalah dari guru, jadi bisa digunakan untuk pekerjaan di sekolah. Nah, sebenarnya ini umum, tidak hanya di sekolah, bahkan di level kantor besar pun itu tetap bisa menggunakan aplikasi ini gitu. Nah,
Yang pertama adalah kita buka dulu melalui browser di Chrome, yaitu trello.com. Ya, kalau seandainya Bapak Ibu misalnya ingin mempraktekkan juga mudah, karena tahapannya cuma ada 2 atau 3 halaman saja. Jadi yang pertama buka trello.com. Kemudian yang kedua melakukan sign up di sini ya, atau mendaftar. Nah, setelah mendaftar, kita akan melakukan login atau masuk menggunakan akun Google-nya kita. Nah, pasti Bapak Ibu yang sudah memiliki handphone Android tentunya pasti memiliki akun Google ya, dan cukup mudah untuk bisa mendaftar atau membuat akun di Trello ini. Nah, selanjutnya mengenal board, list, dan card di sini. Nah, board itu adalah papan, Bapak Ibu. Jadi papan di sini. Nah, di sini di judul dari papannya adalah aset sekolah gitu. Nah, kemudian ada daftar status atau list. Nah, dalam aset sekolah itu ada aset yang dipesan, ada aset yang diperbaiki, ada aset yang dilakukan perawatan, ada aset yang sedang digunakan, dan lain sebagainya. Nah, gitu. Jadi status. Kemudian yang ketiga, ini ada konten kartu atau card. Nah, di dalam setiap list, misalnya pemesanan. Nah, di dalam pemesanan itu ada apa saja sih yang dipesan? Berarti ada 2 meja guru, 2 meja guru matematika. Kemudian ada 5 meja siswa kelas 10 RPLA. Ada proyektor kelas. Nah, ini contoh ya, contoh barang-barang yang sedang dipesan itu ada di list yang namanya list pemesanan. Nah, ini mengenal dulu layout dari Trello ini. Nah, kemudian setelah tadi membuat akun gitu, kita mulai membuat tim gitu ya. Nah, membuat tim itu ada di sini. Pertama, setelah kita masuk ke Trello sudah melakukan login, kemudian kita di sini ada tim, kita memencet create a team. Nah, setelah kita memencet create a team, kita akan mengisi nama timnya itu apa. Jadi di sini misalnya sarana dan prasarana SMK IDN. Nah, kemudian setelah memilih sarana dan prasarana, setelah mengetik sarana dan prasarana SMK IDN, kita klik continue gitu ya. Nah, setelah continue baru kita menambahkan anggota dari tim yang akan kita buat. Jadi tadi misalnya nama timnya bertanggung jawab terhadap sarana dan prasarana di sekolah. Nah, itu timnya ada siapa saja, ini didaftarkan di sini, invite your team. Nanti kita akan praktekkan juga ya. Oke. Seperti ini. Nanti jumlah dari tim ada di sini, sama dengan yang tadi. Nah, di sini adalah penggunaan di sekolah. Nah, jadi kita bisa membuat papan itu ada banyak. Jadi tadi misalnya ada aset sekolah, kemudian ada aset kantor, kemudian nanti misalnya prasarana dari kantor, jadi misalnya ada spidol, ada kapur dan sebagainya, itu nanti bisa dilakukan pencatatan gitu ya, pencatatan semua sarana dan prasarana itu dibuat papan masing-masing juga bisa. Kemudian setelah membuat board, kita tentukan timnya ada tim siapa dari sarana kelas 10 misalnya, ada tim, ada siapa saja yang bisa mengakses. Nah, nanti akan saya praktekkan. Nah, tadi ini daftar listnya ya, ada alat-alat atau sarana prasarana yang dipesan, itu ada yang dalam perencanaan, ada yang dalam pemesanan, ada yang penyimpanan dan pencatatan, ada yang sedang digunakan, ada yang sedang diperbaiki, ada yang sudah tidak dapat digunakan. Nah, contohnya tadi misalnya kursi siswa. Nah, kursi siswa yang digunakan misalnya ada 10 gitu kan ya. Nah,
nanti kita bisa pindahkan. Oh, yang diperbaiki 2, berarti dia sedang diperbaiki. Oh, yang rusak ada 1, nah nanti yang rusak ada 1. Nah, kurang lebih nanti kita akan praktekkan. Nah, penggunaan di sekolah untuk card, nah itu seperti ini. Tadi ini contohnya adalah ini judul dari kartunya. Kemudian ini kolom untuk komentar. Jadi misalnya ada kepala sekolah yang mengkomentar, ada wakil kepala sekolah memberikan komentar gitu. Nah, di sini ada member atau penanggung jawab. Nah, misalnya kita butuh 1 meja guru. Nah, ini penanggung jawabnya siapa gitu ya. Nah, kemudian proses dari pengadaan ini perlukah ada checklist, misalnya di telepon atau di pesan tanggal sekian, atau ada link Tokopedia-nya akan diantar tanggal sekian. Nah, checklistnya itu bisa untuk pemesanan ini. Kemudian ada jatuh tempo, kira-kira kapan kursi atau 1 meja guru ini akan datang ke sekolah kita itu tanggal berapa gitu. Nah, misalnya 3 hari lagi gitu, atau kita setting 2 hari, jadi supaya nanti di hari kedua itu akan muncul notifikasi bahwa si orang yang diberi tanggung jawab dia harus melakukan notifikasi kepada pihak yang berkaitan. Nah, bila ada attachment, misalnya tanda bukti pembelian, entah difoto ditaruh sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin kita nah ini cara memindahkannya ya, cukup menggeser saja, menggeser di setiap listnya. Nah, ini penggunaan di SMK IDN kurang lebih seperti ini. Jadi di kita kan ada program studinya, ada RPL dan TKJ. Jadi saya libatkan semua guru itu terlibat di dalam divisi. Jadi RPL mereka juga mengurus sarana kelas. Kemudian tim dari guru-guru bahasa Inggris juga terlibat sebagai sarana kantor. Nah, kemudian untuk tim TKJ terlibat juga untuk laboratorium gitu. Nah, kemudian ada pengurus inti dari SMK, misalnya ada wakil kepala, ada guru BK, nah itu ada di sini. Nah, ini BK juga khusus. Kemudian kita juga ada rutin monitoring, jadi ada rapat pekanan dan rapat evaluasi bulanan. Nah, di sini saya kasih contoh, saya buat board yang untuk US, UKK, UNBK, ini untuk kelas 12. Nah, pada saat membuat ini, di dalamnya itu ada yang sedang dikerjakan, kemudian yang perlu di follow up, yang sudah siap, dan yang sudah selesai. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini sekarang kita coba buka halaman Trello ya. Oke. Sebentar, saya buka halaman Trello. Jadi sebenarnya sangat sederhana sekali. Saya ulang sedikit bahwa Trello itu digunakan bisa untuk berbagai hal, baik di perusahaan yang memiliki banyak tim, bisa digunakan secara personal, bisa digunakan untuk perusahaan-perusahaan startup yang saat ini ada, bahkan bisa juga digunakan di sekolah gitu. Nah, ini implementasinya contoh yang ada di sekolah. Jadi misalnya kita buka tadi ya, ada pengurus SMK ya, misalnya kita buka di sini. Ini adalah papannya. Nah, di sini ini disebutkan ini kepala sekolah melakukan studi banding ke Imam Syafi'i. Kepala sekolah, guru IT, siapa saja yang perlu dilakukan konseling. Nah, ini contohnya. Nah, mungkin kita sedikit review dulu, dimulai dari membuat papan dulu ya. Oke, saya ulang lagi. Pertama kita harus mengenal dulu papan. Ini mungkin mirip, metode ini sebenarnya mirip kayak Kanban. Kanban itu salah satu manajemen tugas yang ada di Jepang. Jadi kalau Bapak Ibu tahu di restoran gitu ya, kan ada restoran itu ada koki. Nah, di sana tuh mereka senantiasa menempel pesanan. Jadi kalau yang pesan pertama itu ditulis terus ditempel.
Yang kedua ditempel. Nah, si koki akan mengerjakan sesuai dengan urutan. Nah, setelah ditempel, mereka akan memberi info kepada yang mengantar atau pramusaji ya. Yang mengantar ini sudah selesai, berikut dengan kertasnya. Jadi kayak memindah-mindahkan kartu saja gitu. Nah, tadi saya ulang, pertama adalah membuat tim dulu. Tadi di sini ada tim. Nah, tadi kita pencet plus di tim di sini gitu ya. Nah, setelah kita memencet tim, kita tambah. Nah, ini adalah nama dari tim. Misalnya SMK, IDN, bagian sarana, gitu ya. Nah, ini bisa edukasi. Kita langsung continue saja. Nah, di sini tim member. Nah, membernya ada siapa saja, gitu. Nah, membernya misalnya ada teman kita gitu ya. Nah, nanti ini semua akun itu bisa langsung. Nah, kita invite dia. Nah, ini sudah cara membuat papan cukup sesederhana itu saja. Cara membuat tim, maaf ya, cara membuat tim seperti ini. Nah, kalau kita mau nambahin lagi, misalnya yang di bagian sarana ada 5 orang. Nah, kita nanti tinggal nambahin 5 orang itu ada siapa saja. Itu di tab member gitu ya. Nah, seperti ini kita bisa nambah lagi di sini. Siapa saja kita ketik, kemudian kita add gitu. Nah, itu yang membuat tim. Nah, kemudian yang kedua kita membuat papan. Setelah ini timnya ini sesuai dengan struktur organisasi di masing-masing sekolah bisa gitu ya, dibuat timnya. Nah, kemudian kita buat papan. Papan itu untuk menandakan supaya fokus terhadap pembahasan dan memiliki status yang sama gitu ya. Nah, contohnya misalnya tadi saya coba buat papan, create new board di sini. Nah, papan ini untuk tim sarana. Jadi misalnya bagian sarana kantor misalnya. Kita coba buat create board. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, anggota yang ada di sini adalah anggota tadi yang kita daftar, dan kita bisa nambah juga. Kita tambah 5 orang, itu bisa langsung dari sini juga bisa. Kita lakukan melalui invite to board. Nah, di sini. Nah, nanti kita invite dia siapa saja. Nah, yang setelah papan sudah jadi, lanjut kepada list. Nah, di sini sarana kantor itu biasanya status ada apa saja. Pertama adalah perencanaan. Nah, ini kita enter. Ada perencanaan. Setelah perencanaan berarti ada pengajuan. Gitu ya. Nah, setelah diajukan berarti dipesan ya, pemesanan. Nah, setelah dipesan, setelah nyampe kepada sekolah kita gitu ya. Nah, berarti dilakukan pencatatan ya, pencatatan aset atau sarana tersebut, pencatatan dan penyimpanan. Nah, setelah barang dicatat diterima, nah misalnya langsung digunakan. Misalnya tadi pesan meja, nanti ya kita pesan meja guru ya. Misalnya di sini berarti penggunaan. Nah, pada saat digunakan, misalnya tadi ada meja guru sudah berumur 5 tahun, kemudian mengalami kerusakan, berarti harus dilakukan perbaikan gitu ya. Nah, yang terakhir adalah tidak dapat digunakan misalnya. Nah, ini kita sudah selesai membuat list. List itu adalah status dari barang yang judulnya adalah sarana kantor. Nah, tadi kita kasih buat contoh. Misalnya perencanaan di dalam sekolah itu kita butuh apa saja sih? Misalnya 2 meja guru gitu ya, biologi misalnya.
Nah, kita butuh apa lagi? Kita butuh satu kursi untuk guru matematika gitu. Nah, ini card, kemudian kita pilih misalnya 2 meja guru biologi. Nah, 2 guru meja biologi ini mau kita tambahin informasi apa lagi? Misalnya yang warna motif kayu gitu ya. Kemudian pesan di misalnya nama penjualnya Pak Dede gitu ya, pesan di Pak Dede. Nah, ini kita simpan. Nah, ini setelah kita melakukan deskripsi, kita tugaskan siapa ini yang bisa melakukan perencanaan atau proposal pengajuan ini. Nah, dari member. Nah, tadi di sini misalnya saya sendiri, saya tugaskan di saya sendiri. Nah, kemudian kapan kira-kira meja dari guru ini bisa, atau rencana ya, rencana ini bisa kita ajukan kepada bagian terkait, bisa bagian bendahara, bisa kepada pengajuan ke kepala sekolah atau wakil kepala sekolah dulu. Ini mau saya ajukan harusnya misalnya tanggal 17. Nah, di sini ada set reminder. Nah, set reminder di sini kita akan diingatkan kapan, 1 hari sebelumnya, nah atau beberapa jam sebelumnya itu bisa. Nah, ini kita tinggal save. Ya, sudah, member sudah, kemudian deadline-nya sudah. Ya, mungkin yang lain-lainnya feature-nya adalah tambahan gitu ya. Nah, misalnya sudah berlangsung, ini kan sudah dicatat, ini bisa dilihat semua member gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi ada 5 orang bisa melihat ini, dan 5 orang tersebut bisa mengupdate atau memberikan komentar. Nah, ini saya misalnya sudah terjadi di tanggal 17 misalnya gitu ya. Nah, akhirnya sudah diajukan. Nah, berarti karena saya yang diberi tugas tadi, saya menggeser informasi ini, saya geser ke pengajuan. Nah, seperti ini. Jadi cukup mudah untuk mengupdate status terkait dengan pengajuan ini. Nah, yang dilakukan orang yang memonitoring gitu ya, itu adalah ini harusnya sudah deadline. Nah, dia buka lagi. Nah, di sini bisa diberikan komentar. Jadi misalnya tadi dia mengajukannya itu dia harus melampirkan bukti pengajuan. Nah, berarti dia harus melakukan attachment di sini. Nah, pilih attachment, pilih dari komputer, dia mau ngambil apa. Jadi misalnya dia mau attach foto saya mungkin ya. Sebenarnya dianggapnya mungkin dokumen gitu. Nah, ini dia attach saja. Nanti akan muncul bukti, misalnya bukti dari pemesanan atau pengajuan perencanaan tersebut. Nah, seperti ini sudah. Terus diberikan komentar, proposal pengajuan sudah disubmit ke bagian terkait. Ya, seperti itu. Berarti sudah selesai tugas dari pengajuan. Nah, selanjutnya mau diberikan kelanjutannya apa? Misalnya di pemesanan. Nah, di bagian yang memiliki tanggung jawab, dia menambahkan orang lagi. Ini berarti harus dilakukan setelah perencanaan pengajuan, berarti harus segera dipesan. Nah, berarti harus digeser ke sini. Nah, ini harus segera dipesan. Nah, ditambahkanlah orangnya, siapa sih yang seharusnya memesan ini gitu ya. Nah, tadi misalnya yang memesan di sini ada first last. Jadi misalnya anggota tim, si first last dia harus melakukan pemesanan. Nah, pemesanannya itu kapan? Nah, dipesannya tanggal 20. Tanggal 20 ini sudah harus dipesan gitu ya. Nah, disimpan. Oke, sudah. Nah, ntar dia melampirkan lagi, tambah attachment lagi.
Ini sudah dipesan ya dari Tokopedia misalnya seperti itu. Misalnya filenya bisa file yang lain gitu ya. Ini contohnya, misalnya dokumen yang lain bisa. Nah, seperti ini. Ini ada dua attachment. Nah, ini sudah dipesan dan dibayar gitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti setelah barangnya datang dicatat, kemudian sudah digunakan. Nah, ini sesuai dan ini dinamis. Status-status ini sifatnya adalah dinamis gitu ya. Nah, kalau yang sudah banyak, tadi saya kasih contoh misalnya pekerjaan dari tim yang lain. Nah, di sini misalnya ada tim BK. Nah, tim BK itu pasti berkaitan dengan konseling ya Bu ya. Nah, di sini tuh ada beberapa problem-problem ditulis. Nah, kalau dari kami status dari masalah itu ada problem list atau daftar dari masalah. Nah, kemudian yang di sini adalah on review, berarti masalah tersebut kita pelajari gitu ya. Kemudian on progress, berarti masalah tersebut kita sedang tangani. Nah, setiap sekolah tentu juga atau setiap instansi manapun tentu masalah itu ada gitu ya. Ini yang sedang kita kerjakan. Nah, kalau on follow up berarti itu masalah sudah dikerjakan dan perlu di follow up. Nah, misalnya di sini ada surat teguran siswa merokok, surat teguran hasil inspeksi laptop atau handphone. Nah, kemudian ada SOP lembur. Nah, ini di follow up. Nah, kalau sudah selesai, kita akan pindahkan ke bulan cut off atau di sini bulan dan tahun. Ini dipindahin. Nah, contohnya di sini ada kasus yang sudah. Nah, di sini misalnya ini ada kasus kelebihan dan kekurangan sistem rolling. Nah, ini akan saya pindahkan ke bulan Maret. Kasus ini sudah selesai. Nah, ini kalau kita buka, nah di sini ada apa saja sih kelebihan sistem rolling itu apa saja, kekurangan apa saja. Nah, seperti ini. Nah, ini ada komentar dari tim. Ini juga riwayatnya ya. Oh, ini ada yang sudah memindahkan dari problem define langsung dipindahkan ke on review. Nah, kemudian tadi barusan saya memindahkan ke Maret 2020. Jadi artinya ini sudah kita lakukan. Ini bisa kita pindah ke sesuai dengan periode pengerjaan. Ya, mungkin nanti banyak sesi untuk tanya jawab saja ya. Mungkin dari materi seperti itu. Ya, mungkin waktu saya kembalikan kepada moderator Ibu Bunga. Mungkin bisa melihat beberapa pertanyaan atau presensi. Ya, silakan Ibu Bunga. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, kita langsung saja ya. Sesi tanya jawab dengan langsung jawab untuk pertanyaan yang pertama. Halo. Ibu Bunga, suaranya sepertinya terputus-putus, Bu. Halo. Iya, bisa diulang lagi, Bu. Masih agak terputus. Ya, Pak Dede. Ya, suara Ibu Bunga terputus ya, Pak ya? Ya, terputus suaranya. Terputus-putus. Pak Wahyu, Pak Bobi. Iya, Pak. Pertanyaan dari Oke. yang pertama, aplikasinya bisa dipakai pada apa saja, Pak Wahyu? Kemudian kalau event bisa enggak?
Oke, terima kasih eh, Pak Dede membantu karena ada sedikit masalah teknis dari Ibu Bunga. Jadi aplikasi Trello ini gratis dan bisa dipakai di banyak media, bisa di laptop, di PC, bisa di handphone Android juga bisa, kemudian di iPad juga bisa gitu ya. Jadi di iPhone dan di App Store itu ada aplikasinya Trello gitu. Jadi insya Allah ada. Oke, Pak Ibu Bunga sudah. Oke, mungkin Pak Dede. Oh, Bu Bunga bisa? Suaranya masih menggema. Lanjut Pak Bobi. Ada pertanyaan berikutnya Pak Bobi. Oh, Ya, silakan Pak. jadi Trello ini lebih memudahkan dalam hal manajerial suatu kegiatan ya. Misal panitia PTS bisa nggak? Bisa diberikan contohnya. Oke, terima kasih pertanyaan eh, dari Ibu Mia Rusmiati. Jadi bisa digunakan untuk berbagai kegiatan di sekolah. Jadi tadi misalnya disebutkan kegiatan PTS, kemudian penilaian akhir semester, kemudian untuk kelas 12 ada tadi ya US ujian sekolah, UKK, ujian nasional. Nah, di situ ya Ibu Bunga suaranya sudah lebih baik ya. Ya, jadi digunakan untuk berbagai macam kegiatan di mana kegiatan itu butuh kolaborasi beberapa orang. Nah, kalau di dalam kepanitiaan tentu ada ketua panitia, kemudian ada seksi acara, kemudian ada seksi dokumentasi. Nah, begitu juga di tadi misalnya di PTS misalnya ada guru yang mengampu pelajaran Inggris, guru yang mengampu pelajaran IPA. Nah, nanti tinggal dituliskan semua gitu. Kemudian kalau ada link, ada pencatatan dari hasilnya di submit, nah itu pasti sangat membantu sekali. Jadi tugas dari pengawas atau mungkin yang ditunjuk sebagai PIC utama untuk keberhasilan sebuah kegiatan di situ akan lebih mudah. Ya, kurang lebih seperti itu implementasinya bisa dilakukan di PTS maupun kegiatan lainnya. Ya, silakan Ibu Bunga. Halo Ibu Bunga. Ya, mungkin Pak Dede, ya, silakan Pak Dede. Mohon dijelaskan Pak Bobi manfaat aplikasi Trello ini ya untuk kita ya sehari-hari sebagai guru ini manfaat Trello ini dengan catatan guru bisa nggak? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dede. Pak Dede Rismunandar. Eh, Tadi ya sudah sempat dijelaskan dan beberapa contoh juga saya menggunakan penerapan di sekolah gitu ya. Jadi misalnya selama ini kadang-kadang kan tidak terukur secara waktu dan juga apa namanya penanggung jawabnya itu mungkin belum ter assign gitu ya atau ditugaskan kepada divisi atau orang tertentu. Namun seiring berjalannya waktu kita sering lupa misalnya mau pesan meja 5 terus sudah berlangsung selama 5 hari, kira-kira kemarin yang mesen meja siapa gitu. Kemudian seharusnya barangnya nyampainya itu kapan, terus status barangnya itu sekarang sudah di mana, apakah sudah dipesankah ataukah sudah diantar, apa belum dibayar. Nah, kurang lebih aplikasi ini sangat membantu kita supaya tidak perlu mengandalkan catatan pribadi masing-masing gitu ya, dan juga tidak perlu mengandalkan ingatan dari setiap masing-masing, tetapi aplikasi ini yang menunjang kita untuk mengingatkan kita bersama nih gitu. Kalau dalam satu tim ada 5 orang, nanti 5 orang ini mendapat notif semua
H-1 itu ditanya lagi gimana ini, langsung muncul di handphone kita gitu ya, langsung muncul gimana proses pemesanan udah sampai mana, harus segera diselesaikan. Nah itu notifnya dari aplikasi itu, jadi tanpa harus sebelum diingatkan misalnya atasan kita gitu ya, ada atasan kita kalau sudah mengingatkan berarti sudah melewati due time atau jatuh tempo yang ditetapkan dari kesepakatan di awal. Kan biasanya kira-kira bisa kapan beberapa sarana dan sarana ini bisa nyampe gitu. Misalnya 3 hari, ternyata setelah 3 hari lewat diajukan belum, dipesan belum. Nah ini kan mungkin ini terjadi ya di beberapa instansi atau sekolah. Nah aplikasi ini yang ngebantu untuk saling berkolaborasi gitu. Kurang lebih seperti itu Pak Dede. Ya, Ibu Bunga. Oke. Kayaknya gangguan ya. Iya, mungkin sinyalnya. Pak Bobi, Ya. ada pertanyaan berikutnya. Fitur-fitur Trello itu menurut Pak Bobi gimana itu yang dia memakai? Fitur-fiturnya itu dia nggak dipakai. Nah, Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Fitur-fitur Trello sangat sederhana sekali ya, di mana tadi penggunaannya itu hanya menulis mirip kayak kita sedang rapat. Jadi kalau kita sedang butuh kayak misalnya tadi kegiatan PTS, kita butuh pada saat PTS ada soal matematika. Nah, kita cukup nulis aja di kartu tadi soal matematika. Nah, kita tunjuk soal matematika ini dibuat oleh Bu siapa gitu, Bu Fulan gitu ya. Nah, Bu Fulan bisa selesaiin kapan? 1 hari atau 2 hari, tanggalnya kita tentukan. Nah, udah. Setelah itu kita tinggal menunggu waktu berlangsung, orang tersebut akan mendapat notifikasi, dan sebagai ketua dari kegiatan itu atau ketua dari PTS, dia hanya melihat dari Trello dan tahu, oh ternyata si guru matematika sudah mengerjakan, ini ada linknya, ini ada attachmentnya gitu. Nah begitu juga nanti banyak sekali pekerjaan itu bisa mudah dipantau oleh tim tersebut. Jadi menghindari namanya miskomunikasi. Jadi fitur-fiturnya adalah manajemen penugasan gitu ya, di mana ada jatuh tempo dan juga tim. Nah di situ ada fitur memberikan komentar. Jadi misalnya soalnya harusnya 20, Bu maaf soalnya baru 10. Nah kan itu bisa komunikasi melalui komentar. Ya kurang lebih seperti itu Pak Dede. Oh ternyata Ibu Bunga ada kendala mati lampu ya, jadi mungkin sinyalnya sempat ada gangguan. Ya Pak Dede demikian. dari para partisipan peserta barangkali ada pertanyaan yang belum ditanyakan kepada Pak Bobi selaku presenter. Persilakan. Ya ada Ibu Tuni Rahayu. Ada, silakan. Ada. Ibu Tuni Rahayu mungkin ada pertanyaan. Pak Bobi, untuk aplikasi Trello ini sudah ada belum di Play Store HP Android? Ya aplikasi ini sudah ada Pak di App Store atau di Apple ya, itu ada. Di Android juga ada Pak. Bisa dipakai ya di HP juga ya. Iya benar Pak, jadi nanti dapat notifnya. Oke, silakan Bapak Ibu sekalian, para partisipan dan peserta ini ya, dipersilakan apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan perihal masalah mengelola kolaborasi tim sekolah ini menggunakan Trello. Barangkali saya sendiri udah jarang menggunakan Trello, bahkan tidak pernah gitu ya. Pak Bobi yang sudah biasa menggunakannya, ya, merasakan kemudahan-kemudahannya persis seperti rapat. Benar sekali.
Mungkin kalau untuk kegiatan pribadi ataupun di dalam rumah juga bisa. Jadi misalnya dalam keluarga kita punya rencana apa saja, misalnya memperbaiki kendaraan, kemudian mempersiapkan beberapa perabotan. Nah itu nanti kolaborasi sama suami istri ya Pak ya, sama anak ya Pak ya. Iya. Nah perbedaannya kalau cuma di media sosial itu nggak bisa dokumentasinya nggak rapi gitu. Tapi kalau di Trello itu semuanya tercatat dan bisa dilakukan pencarian. Silakan Bapak Ibu, masih ada waktu 14.49, kita waktu sampai 15.00. Kalau Nanti bagi yang masih ada pertanyaan 11 menit lagi, silakan. ya yang berkenan PowerPoint tadi bisa menghubungi pribadi untuk saya kirim gitu ya. Dan mudah-mudahan sih bisa memulai dulu ya karena aplikasi ini digunakan tidak hanya di sekolah saja, bahkan di tingkat misalnya startup. Jadi orang mau membangun bisnis, nah itu bisa juga menggunakan fasilitas ini. Pak Bobi, halo Pak Bobi. Iya, Dengar? masih mendengar Pak? Kalau saya lihat bahwa fitur-fitur dalam Trello itu kan hanya sederhana ya, ada board, kemudian ada list dan ada card ya. Benar sekali. Hanya 3 aja ya fiturnya itu, tidak ada fitur yang lainnya. Ya sebenarnya dia memiliki add-ons gitu ya. Add-ons itu ditambahkan nanti dia otomatis bisa menampilkan laporan bulanan, kemudian bisa melihat outstanding dari setiap status itu apa saja gitu. Jadi aplikasi ini sifatnya itu dinamis, artinya bisa digunakan untuk berbagai macam kegiatan. Seperti itu Pak. Bapak Ibu ada yang memang punya aplikasi Trello di sekolah atau di rumah, punya pengalaman bisa sharing di sini, silakan. Ibu Bunga masih berusaha untuk bisa bergabung lagi. Bapak Ibu sekalian, silakan kalau masih ada di dalam room kita ini, ada saya Pak Dede, ada Pak Bobi selaku presenter, ada Bu Bunga selaku moderator, tapi tadi mati lampu di rumahnya, tidak bisa masuk ke dalam room. Kemudian Pak Abdul Muiz masih ada ya di sini, Pak Bu Helga, ada Bu Irka Ernita, ada Bu Mia, ada Bu Nur Nurlela, Santi, Putri dan ibunya Bu Nisa. Ada ya. Jadi itu yang ada di room. Silakan Bapak Pak Abdul Muiz masih ada di sini. Bu Helga, atau Bu Irka, Bu Mia atau Bu Nur, atau Bu Santi. Persilakan kalau ada yang perlu ditanyakan. Ibu Helga mungkin ada yang mau ditanyakan Ibu Helga. Halo Ibu Helga. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Ayo. Maaf, Oh, Ibu Bunga ya. Halo Ibu Bunga. Ya, halo Ibu Helga. Iya.
Heeh. Iya Pak Bobi. Nah, kira-kira udah dapat gambaran belum Bu untuk bisa Gambar nggak dipakai? ada Pak. Bukan maksudnya gambaran untuk bisa nggak sih dipakai di sekolah Ibu misalnya gitu? Eh, Bingung ya kalau saya pakai gini. Jadi memang buat manajemen tim sih ya, bukan untuk materi yang diberikan kepada siswa itu bukan, tetapi manajemen atau komunikasi antar guru, komunikasi dengan pihak dari manajemen di sekolah kita gitu. Nah, kurang lebihnya sih untuk kebutuhan di situ. Iya betul. Apalagi Ibu sebenarnya di setiap materi itu kan eh, perlu ini ya Bu ya, tools-tools yang banyak kan ya. Nah di situ kan pasti Betul. manajemen dari tools itu supaya nggak sering hilang, kemudian juga supaya manajemen perawatannya jelas. Nah itu sebenarnya perlu untuk dicatat semuanya gitu. Kemudian kita harus pesen ini udah hilang, kita harus pesen gitu supaya pembelajaran tetap efektif gitu. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bunga sudah mendapatkan sinyal yang lebih baik? Ya, ya, kayaknya sudah oke sinyal. Pak, saya mau nanya ke Pak Bob. Iya, boleh, silakan Ibu Bunga. Ini teh jadi sejenis aplikasi ya, manajerial seperti itu, Iya, benar, aplikasi manajemen tugas. tentang pengajuan sarana gitu ya. Sifatnya dinamis, bisa untuk pengajuan sarana, bisa untuk kegiatan, misalnya tadi ada PTS, mau ada Halo, kegiatan jelas suara saya? studi tour, ya suaranya jelas Bu. Nah, misalnya mau studi tour itu Oh, persiapannya apa saja kan gitu. kalau di sekolah saya mah kan menggunakannya kan aplikasi yang ada dalam Sirkas Bos gitu, Pak. Itu sama juga Hmm. sejenis Trello gitu ya. Berbeda Bu, kalau aplikasi itu kan nanti berkorelasinya kepada eh, Halo. bagian-bagian terkait ya Bu ya. Dan pengguna dari aplikasi itu cenderung kepada admin di sekolah. Benar tidak Bu seperti itu? Soalnya kalau di aplikasi Sirkas itu juga ada pengajuan, ya, Hmm. Nah, iya. sedangkan Apa sama aplikasi saja Pak? Sejenis itu segitu ya Pak ya? sedikit berbeda Bu. Kalau di aplikasi itu tentu kan harus ada admin yang harus menginput gitu ya. Nah kemudian akun dari si admin itu hanya boleh diakses orang-orang tertentu saja, sehingga orang-orang yang tidak memiliki akun di situ dia nggak bisa melihat, dia nggak bisa mengedit gitu kan, karena memang data tersebut hanya diberikan ke petugas tertentu. Kurang lebih seperti itu ya Bu ya. Nah, sedangkan di Trello itu tujuannya adalah ada sisi kebebasan dari semua pengguna. Nah, jadi misalnya di sekolah ada 30 guru gitu ya. 30 guru tuh bisa mengakses aplikasi Trello ini secara bersamaan dan mereka memiliki hak yang sama. Bisa memindah status, bisa mengatur schedule, kemudian bisa mengupdate, memberikan attachment, saya pekerjaan udah sampai sini sampai sini. Nah kelebihannya di kolaborasinya tadi Bu, dan bisa dipakai di semua hal. Jadi bisa untuk PTS, bisa untuk studi tour, bisa untuk acara di dalam sekolah, kelas meeting, bisa untuk manajemen OSIS. Jadi banyak hal Ibu. Halo Ibu Bunga. Ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, Ibu Bunga selaku moderator mungkin ada lagi yang mau disampaikan?
Halo Ibu Bunga. Mati lagi dia. Ya, Pak Dede. Mm-mm. Mendengar dengan jelas suara saya. Suara Pak Dede masih merdu sampai sekarang. Korek ini ya, ini apa namanya? Sinyalnya di Iya. Alhamdulillah. Bener-bener nih kalau komunikasi virtual ini harus betul-betul apa namanya? Sinyalnya harus bagus. Iya. Halo. Ya, Ibu Bunga sudah kembali lagi. Halo. Ya, Ibu Bunga, kira-kira waktu sudah jam 2.58. Apakah ada pertanyaan lain untuk selanjutnya? Halo Ibu Bunga. Ibu Bunga butuh kesabaran yang ekstra ya sepertinya. Bapak Ibu sekalian, saat ini waktu menunjukkan 14.59, tersisa waktu 1 menit lagi. Barangkali Pak Bobi 1 menit ini untuk closing statement dari pemakaian aplikasi Trello ini. Persilakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Tujuan dari aplikasi Trello ini tentu untuk meningkatkan produktivitas sebuah pekerjaan gitu ya. Jadi menghindari yang namanya konflik di dalam sebuah koordinasi di struktur organisasi. Jadi tidak ada lagi kesan yang oh ini bukan tugas saya gitu. Oh ini molor karena apa gitu. Jadi menghindari konflik-konflik yang terjadi di sebuah organisasi dimanapun. Jadi harapannya dengan memulai mempelajari Trello ini bisa dibagikan kepada tim di organisasi dan menciptakan sebuah komunikasi positif di organisasi Bapak Ibu sekalian. Ya, insya Allah demikian closing statement dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bobi, Wakil Kapus Penkom, yang sudah menyampaikan materi tentang mengelola kolaborasi tim sekolah menggunakan Trello. Bapak Ibu sekalian, kami atas nama saya sendiri Ridho Iskandar, kemudian moderatornya Bu Bunga Jenny dan presenter Pak Bobi Wakil Kapus Penkom. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan apabila ada kan WhatsApp saja ya Bapak Ibu sekalian secara personal pada kami presenter, insya Allah nanti demikian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dede ini presensinya